Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan mempresentasikan uji akhir semester jaringan komputer. Di sini saya selaku Naila Hardazarani dengan 3 digit NIM terakhir 041. Saya Anastasia Islami dengan 3 digit NIM terakhir adalah 048. Saya Rafif Novaldi Mahendra dengan 3 digit NIM terakhir 065. Saya Dimas Albi Sutrisno dengan 3 digit NIM terakhir 070. Oke, di sini permasalahan pada UAS kali ini atau studi kasusnya yaitu sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang konsultasi ingin membangun jaringan komputer di kantor pusatnya yang terdiri dari satu lantai dengan 3 ruang kerja utama dan satu ruang server. Setiap ruang kerja memiliki sekitar 8 komputer yang harus terhubung ke jaringan, dan semua komputer tersebut harus dapat saling berkomunikasi sekaligus mengakses internet melalui satu koneksi utama. Perusahaan juga ingin mengimplementasikan keamanan jaringan minimal dengan membuat beberapa segmentasi jaringan agar trafik data bisa terkontrol serta mengoptimalkan penggunaan IP agar efisien. Selain itu, mereka ingin memastikan ada sistem cadangan routing sederhana jika terjadi gangguan di salah satu perangkat jaringan. Untuk pembahasan nomor 1, rancangan yang kelompok kami gunakan yaitu topologi STAR karena mudah dikelola, stabilitas jaringan yang tinggi, dan cocok untuk kantor kecil dengan beberapa ruang kerja. Apabila satu perangkat rusak pada ruang kerja satu, jaringan pada jaringan pada ruang kerja lain tetap berjalan. Topologi STAR mendukung segmentasi VLAN untuk keamanan, efisiensi IP, dan pengendalian lalu lintas data. Selain itu, akses internet terpusat memudahkan kontrol dan sistem redundansi dapat ditambahkan tanpa mengubah struktur jaringan. Untuk gambarnya mungkin bisa dilihat pada poin B. Jadi, masing-masing komputer pada setiap ruangan tersambung pada akses point, di mana akses point pada masing-masing ruangan tersambung pada switch, lalu switch tersebut tersambung ke router utama. Router tersebut disambungkan dengan server. Baik, yang kedua yaitu perangkat jaringan dan jenis koneksi yang akan kami gunakan pada jaringan tersebut. Nah, untuk yang tabel pertama ini adalah jenis perangkat jaringan. Yang pertama, kami menggunakan router PT dengan kebutuhan 1, fungsi dan perannya sebagai gateway utama ke internet dan pusat pengaturan rute atau data antar jaringan atau virtual local area network, dan menghubungkan jaringan yang berbeda. Yang kedua itu switch 2960, kebutuhannya sebanyak 3, fungsi dan perannya untuk menghubungkan perangkat dalam satu jaringan local area network per ruang, meneruskan data antar perangkat dalam satu local area network. Yang ketiga yaitu access point PT dengan kebutuhan sebanyak 3. Fungsi dan perannya adalah sebagai koneksi wireless dalam tiap ruangan yang terhubung ke switch masing-masing dan memungkinkan fleksibilitas dalam penempatan perangkat. Yang keempat yaitu server PT dengan kebutuhan sebanyak 1 yang menyediakan layanan internal ke file server, aplikasi, dan sebagainya, menjadikan pusat kontrol data dalam jaringan. Yang terakhir yaitu PC, kebutuhan sebanyak 25, berfungsi untuk perangkat pengguna, dan sebagai perangkat yang digunakan untuk menginputkan data. Untuk koneksinya, fungsi dan perannya untuk mengurangi kebutuhan kabel local area network.
Di sini dengan penggunaan jaringan wireless pada tiap komputer dapat mengurangi penggunaan kabel local area network. Penggunaan jaringan wireless juga dirasa cocok terutama untuk gedung satu lantai karena jangkauan sinyal Wi-Fi yang masih cukup kuat. Yang kedua yaitu efisiensi waktu dan biaya instalasi. Penggunaan jaringan wireless bermanfaat untuk efisiensi waktu dan biaya instalasi karena tidak perlu menarik kabel ke setiap meja komputer dan cukup menyediakan access point per ruangan. Yang ketiga yaitu agar ruangan lebih rapi. Karena penggunaan jaringan wireless ini membuat ruangan lebih rapi tanpa adanya kabel dan yang tersambung untuk setiap komputer. Yang terakhir yaitu kemudahan dalam pengelolaan. Dengan adanya satu access point pada setiap ruangan, admin hanya butuh mengatur access point untuk perangkat yang banyak secara bersamaan. Skema pengalamatan IP yang efisien menggunakan teknik subnetting untuk membagi jaringan menjadi beberapa subnet yang sesuai. Subnet ruangan 1 memiliki host sejumlah 8 dengan IP block 19.168.10.0/24 dengan subnet max 225.255.255.0 dan gateway-nya 192.168.10.1. Lalu di ruangan 2 memiliki host sebanyak 8 dengan IP block 192.168.120.0/24. Subnet max-nya 255.255.255.0. Gateway-nya yaitu 192.168.20.1. Pada ruangan 3 memiliki host sebanyak 8 IP block dengan 192.168.30.0/24. Subnet max-nya 255.255.255.0 dengan gateway 192.168.30.1. Lalu yang terakhir yaitu ruang server dengan jumlah host 1, IP block yaitu 192.168.11.1. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Gateway-nya 192.168.11.254. Baik, selanjutnya itu simulasi penggunaan software jaringan Cisco Packet Tracer dengan konfigurasinya itu sebagai berikut. Konfigurasi yang pertama tuh ada konfigurasi routing statis. Jadi nanti kita diminta untuk memasukkan gateway untuk setiap ruangan beserta subnet masknya untuk perutean pada router ya. Jadi kita masuk ke dalam router sini, kemudian kita ke bagian config, pilih port yang terhubung ke dalam router tersebut. Misalkan di sini ada flash Ethernet 0/0 yang terhubung ke switch dari ruangan 1. Jadi nanti kita langsung saja memasukkan IP address-nya, kemudian subnet mask-nya, kemudian untuk port statusnya ini di-on kan. Selanjutnya itu ada konfigurasi IP ke PC. Di dalam konfigurasi ini menggunakan IP statis kelas C, yaitu 192.168.0.0. Dan berikut ini merupakan contoh pemberian alamat IP pada setiap PC yang ada di ruangan 1. Jadi, kita masuk ke pencet ke salah satu PC di ruangan 1, kemudian ke menu desktop, dan masuk ke IP configuration. Nah, di sini kita masukkan
IP address-nya, kemudian subnet mask, dan juga default gateway, yaitu adalah gateway yang sudah terdaftar pada router tadi. Hal itu juga dilakukan untuk ruangan 2 dan 3, di mana untuk ruangan 2 ini IP gateway-nya ialah 192.168.20.1 dan pada ruangan 3 192.168.30.1. Kemudian selanjutnya adalah konfigurasi IP server. Dalam konfigurasi ini server diberikan IP kelas C, yaitu 192.168.11.1. Jadi kita masuk ke server PT-nya ini, kemudian IP configuration. Nah, kita di sini masukkan IP address-nya dan juga subnet mask-nya. Kemudian kita konfigurasi server ke router. Jadi proses ini dilakukan untuk merutekan tujuan ke server. Jadi kita masuk ke dalam router utamanya, kemudian kita pilih port yang terhubung ke server, yaitu Fast Ethernet 7/0. Kita masukkan IP address-nya beserta subnet mask-nya, kemudian port statusnya adalah on. Kemudian selanjutnya itu adalah konfigurasi firewall. Jadi pada proses ini dilakukan untuk membatasi gateway mana yang tidak bisa mengakses server. Pada simulasi ini, ruangan 3 tidak dengan gateway 30.1 tidak diberikan akses ke root ke server internet. Jadi kita masuk ke server, kemudian ke firewall, dan kita masukkan actionnya deny, protokolnya ICMP, kemudian remote IP-nya adalah 30.0 dan ini wildcard-nya. Nah, untuk hasil uji cobanya itu pertama adalah pengujian koneksi pada ruangan yang sama dan berbeda. Untuk ruangan yang sama, eh, pengujiannya ini kita coba pada PC pada ruangan 1 menghubungi komputer lainnya pada ruangan yang sama dengan gateway 192.168.10.1. Jadi kita coba dari PC dengan IP address 10.7, kita coba menghubungi komputer dengan IP address 192.168.10.2. Nah, sini sudah ada reply dari komputer dengan IP tersebut, artinya pengujian ini berhasil. Kemudian yang kedua itu adalah pengujian koneksi di ruangan yang berbeda. Jadi pada pengujian ini, PC pada ruangan 1 dengan gateway 10.1 menghubungi komputer lainnya pada ruangan 2 dengan gateway 20.1. Jadi kita coba pada PC 7 ini, kita coba ping komputer dengan IP 192.168.20.2. Nah, di sini juga sudah mendapatkan reply dari komputer dengan IP tersebut, artinya komputer ini bisa berhubungan satu dengan lainnya. Kemudian yang terakhir itu adalah implementasi keamanan. Jadi pada PC dari ruangan 3 ini dengan gateway 192.168.30.1 tidak dapat berhubungan dengan server karena sudah dibatasi oleh server melalui firewall. Jadi konfigurasi firewall tadi akan menghasilkan request timeout jika komputer pada ruangan 3 melakukan ping ke IP address server
tersebut. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Kebutuhan jaringan untuk perusahaan kecil yang memiliki 3 ruang kerja dan 1 ruang server telah umumnya terpenuhi. Jaringan menggunakan topologi jaringan model star yang cocok untuk kantor satu lantai dengan beberapa ruang karena kemudahan dalam pengelolaan dan kestabilan koneksi. Segmentasi jaringan berhasil diimplementasikan melalui subnetting untuk setiap ruangan. Sementara penerapan VLAN memberikan pengelolaan lalu lintas data yang lebih aman dan efisien. Pengujian implementasi routing statis melalui simulasi menunjukkan bahwa konektivitas antar perangkat di dalam dan antar ruangan berjalan dengan baik. Di samping itu, penerapan wireless access point di setiap ruangan memperbaiki efisiensi, biaya, durasi pemasangan, dan kerapian ruang kerja. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 2 pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.